Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video pembelajaran tentang pengecilan ukuran atau size reduction. Perkenalkan, nama saya Puan Mutia Ayunisa, NPM 1914231026. Perkenalkan, nama saya Puspa Nurhanan, NPM 19142311016. Perkenalkan, nama saya Aprinaldi Ahmad Utama dengan NPM 1914231004. Kenalkan, nama saya Esti Julice dengan NPM 1914231020. Topik bahasan kali ini yaitu ada pendahuluan, pengertian size reduction, operasi size reduction, tujuan size reduction, prinsip size reduction, ukuran butiran, tipe alat size reduction, faktor dalam memilih alat size reduction, dan studi kasus jurnal. Dunia industri, pengecilan ukuran dapat dibedakan menjadi pengecilan yang ekstrim dan pengecilan yang relatif masih berukuran besar. Misalnya, hanya dengan pemotongan yang menghasilkan bentuk khusus. Pengecilan biasanya dilakukan dengan dua operasi, yaitu operasi basah dan operasi kering. Terdapat 3 gaya yang digunakan dalam operasi pengecilan, yaitu dengan penekanan, pukulan, dan cobekan atau potongan. Ketiga cara tersebut dilakukan sesuai dengan karakteristik bahan yang akan direduksi. Untuk produknya di jurnal ini yaitu merupakan teh matcha. Teh merupakan minuman yang memiliki banyak manfaat kesehatan seperti antivirus, herpes, mencegah kanker kolon, menghambat aktivitas enzim xanthin, oksidase penyebab asam urat. Salah satu produk pengecilan ukuran teh hijau adalah matcha. Matcha sendiri merupakan tepung teh hijau yang umumnya digunakan dalam upacara tradisional di Jepang. Matcha diproduksi dari daun teh dengan perlakuan naungan untuk meminimalisir sinar matahari yang kemudian dilayukan dengan uap panas, lalu dikeringkan dan ditepungkan, sehingga akan dihasilkan produk teh hijau yang disebut dengan matcha. Proses penepungan sendiri merupakan tahapan penting yang digunakan untuk menghasilkan produk tepung matcha atau tepung teh. Penggunaan berbagai jenis metode penepungan akan dihasilkan karakteristik fisik, morfologi, kemampuan dispersi tepung teh, dan senyawa kimia yang berbeda. Untuk metode DM berdasarkan pada prinsip kerja gesekan antar sampel dengan gaya tekanan dari ulir sehingga menghasilkan tepung dengan ukuran yang kecil. Metode DM bekerja dengan gaya putaran tinggi yang membutuhkan energi besar sehingga dapat mempengaruhi penampakan dan sifat fisiokimia tepung akibat panas yang dihasilkan dari gesekan. Pengertian pengecilan ukuran merupakan salah satu proses dalam industri pengolahan bahan hasil pertanian, yang dimana operasi ini merupakan salah satu proses dalam industri yang sangat penting. Pengecilan ukuran atau size reduction artinya membagi suatu padatan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan menggunakan gaya mekanis atau menekan, menurut Anonim 2011. Size reduction merupakan salah satu operasi dalam dunia industri di mana komoditi pertanian dikecilkan ukurannya untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai mutu dan nilai tambah yang tinggi. Operasi pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan bahan padatan dan juga zat cair. Pengecilan ukuran bahan padatan dapat dilakukan dengan pemecahan, penggilingan, pemotongan, pengikisan, dan pengayakan. Pengecilan ukuran zat cair dapat disebut homogenisasi. Pengecilan ukuran zat cair dilakukan dengan cara emulsifikasi dan atomisasi. Proses ini bertujuan untuk mengurangi ukuran globula cairan emulsi. Cara pertama yaitu emulsifikasi. Emulsifikasi adalah proses pembentukan emulsi dari bahan-bahan yang tidak saling larut akibat dari perbedaan polaritas. Emulsifikasi ini dilakukan dengan cara penambahan emulsifier, pengecilan ukuran partikel fase terdispersi, penambahan stabilizer, dan penambahan suatu komponen tertentu. Cara kedua adalah atomisasi. Atomisasi pada zat cair adalah proses pemecahan cairan menjadi berupa butiran halus atau droplet. Tujuan dari atomisasi yaitu untuk meningkatkan luas permukaan cairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan prinsip pengecilan ukuran. Tujuan pengecilan ukuran secara umum, tujuan dari size reduction yaitu untuk menghasilkan padatan dengan ukuran maupun spesifik permukaan tertentu dan memecahkan bagian dari mineral atau kristal dari persenyawaan kimia yang terpaut pada padatan tertentu.
Selain itu, pengecilan ukuran bertujuan untuk membantu proses ekstraksi, memperkecil bahan sampai dengan ukuran tertentu dengan maksud tertentu, memperbesar luas permukaan bahan untuk proses lebih lanjut, dan membantu proses pencampuran dalam dunia industri. Penggunaan alat pengecilan ukuran bertujuan untuk mendapatkan efektivitas dalam operasi reduksi, sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ada 4 cara untuk pengecilan ukuran. Yang pertama yaitu kompresi atau penekanan. Biasanya untuk reduksi partikel yang keras dan kasar menjadi beberapa partikel kecil. Contohnya itu pemecah kacang atau nutcracker. Kemudian yang kedua ada impact pembenturan. Dipakai untuk mereduksi partikel yang keras menjadi partikel halus. Contohnya itu palu atau hammer. Kemudian yang ketiga ada atrisi atau penggerusan. Umumnya dipakai untuk menghaluskan partikel-partikel lunak dan non absorbtif. Contohnya penggerus. Kemudian yang keempat itu ada pemotong atau cutting. Digunakan untuk memotong partikel, biasanya berbentuk lempengan atau lembaran, sehingga berukuran lebih kecil dan mempunyai bentuk tertentu. Umumnya tidak menghasilkan partikel yang lembut atau halus. Contohnya itu adalah gunting. Kemudian selanjutnya ada prinsip pengecilan ukuran. Prinsip pengecilan ukuran yang pertama yaitu memperbesar luas permukaan bahan. Luas permukaan yang lebih besar berfungsi untuk membantu percepatan beberapa proses seperti pertama, mempercepat waktu pengeringan bahan dan juga mempercepat proses pemasakan blansir. Kemudian prinsip yang kedua itu meningkatkan efisiensi proses ekstraksi. Misalnya pada proses pembuatan tapioka dan gula tebu, di mana ekstraksi pati dari singkong dan ekstraksi dari sari gula tebu akan efektif dengan menggiling terlebih dahulu singkong dan tebunya. Hal ini disebabkan karena pengecilan ukuran dapat meningkatkan luas kontak bahan dengan pelarut. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu untuk memenuhi standar ukuran produk tertentu atau untuk memudahkan dalam menggunakan atau mengkonsumsinya. Misalnya untuk keripik singkong yang mensyaratkan ketebalan irisan tertentu agar diperoleh keripik singkong yang renyah. Juga kentang goreng yang mensyaratkan untuk ukuran tertentu. Itu tadi penjelasan dari tujuan dan prinsip pengecilan ukuran dari saya. Kemudian Selanjutnya ada ukuran butiran. Partikel yang didapat dari berbagai alat penggiling pasti akan menghasilkan ukuran yang berbeda-beda. Untuk mengetahui rata-rata diameter awal dan akhir pada partikel yang dihasilkan, dapat dilakukan dengan metode pengukuran butiran menggunakan ayakan Taylor. Penggunaan ayakan Taylor yaitu untuk mengukur kelembutan bahan dengan rentang 0,125 sampai 0,0029 inci. Dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan bahwa ayakan Taylor ini terdiri dari sejumlah saringan atau ayakan. Tiap tingkatan pada ayakan Taylor memiliki ukuran lubang yang berbeda-beda, dimulai dari ukuran yang terbesar hingga paling kecil. Pada penggunaan ayakan Taylor ini, maka bahan akan dimasukkan di atas rangkaian ayakan yang kemudian digoyang dengan gerakan yang teratur serta waktu operasi yang teratur pula. Setelah waktu operasi dianggap selesai, maka setiap bahan yang tertahan di atas ayakan akan dikumpulkan dan dinyatakan sebagai persentase terhadap berat asal. Selanjutnya yaitu tipe-tipe alat size reduction. Tipe yang pertama yaitu crusher, digunakan untuk menghaluskan padatan dari ukuran kasar menjadi halus. Contoh alatnya yaitu jaw crusher. Prinsip kerja dari jaw crusher yaitu padatan dari atas masuk ke antara dua jaw yang berbentuk V yang bagian atasnya terbuka dengan salah satu jaw tidak bergerak dan jaw yang lainnya bergerak horizontal atau maju mundur yang mengakibatkan padatan akan terhimpit dan tertekan secara terus-menerus yang membuat padatan lama-kelamaan akan hancur.
Tipe yang selanjutnya yaitu grinder, digunakan untuk menghaluskan padatan dari ukuran intermediate ke ukuran fine atau halus. Contoh alatnya yaitu hammer mill. Prinsip kerja hammer mill yaitu padatan yang masuk ke dalam mesin akan dihancurkan oleh palu berayun yang dipasangkan pada rotor yang berputar, lalu padatan yang hancur akan keluar melewati celah antar hammer yang akan mendarat pada saringan. Tipe yang selanjutnya yaitu ultra fine grinder, digunakan untuk menghasilkan produk yang sangat halus, contohnya yaitu bowl mill. Prinsip kerja dari bowl mill yaitu padatan dari feed masuk ke dalam mangkuk yang berputar, lalu dalam mangkuk yang berputar tersebut padatan akan tergerus oleh roller yang berputar berlawanan dengan arah putaran mangkuk. Tipe yang terakhir adalah cutting machine, digunakan untuk membuat ukuran atau bentuk tertentu pada suatu bahan seperti pemotongan dan pengirisan. Contoh alatnya yaitu pisau cutter. Faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan alat pengecilan ukuran yang pertama yaitu kekerasan bahan. Kekerasan bahan perlu diperhatikan karena bahan yang keras akan lebih sulit dikecilkan ukurannya dan membutuhkan energi yang lebih besar. Bahan yang keras juga dapat menimbulkan sifat abrasif pada permukaan kontak alat. Faktor yang kedua yaitu struktur mekanisme bahan. Struktur mekanisme bahan dapat memberikan petunjuk untuk tipe gaya yang dibutuhkan dalam proses pengecilan ukuran. Misalnya pada bahan yang mudah pecah atau berstruktur kristal, pemecahan akan lebih mudah dilakukan secara memanjang dalam satu bidang datar atau dengan menggunakan prinsip pengecilan ukuran berupa kompresi atau tekanan. Faktor yang ketiga yaitu kadar air. Kadar air bahan dapat mempermudah atau menghambat proses pengecilan ukuran. Pada penggilingan basah, air sangat membantu dalam proses pengecilan ukuran partikel bahan. Sebaliknya, air yang berlebihan dapat menimbulkan terbentuknya gumpalan pada saat penggilingan sehingga dapat menurunkan efisiensi produk. Studi kasus yang akan dibahas dalam video ini yaitu mengenai karakteristik fisik tepung teh hijau yang diproses menggunakan disk mill dan stone mill. Sebelum membahas karakteristik fisik tepung teh hijau yang diproses menggunakan stone mill dan disk mill, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai metode kerja dalam pembuatan tepung teh hijau. Metode kerja yang dilakukan yaitu daun teh dicacah dengan mesin CTC dan dikeringkan dengan mesin refrigerator pada suhu 85 derajat Celcius selama 60 menit. Lalu didapatkan hasil berupa teh hijau kering dengan kadar air 2-5%. Selanjutnya, teh hijau kering digiling menggunakan mesin stone mill dan disk mill sebanyak 3 kali pengulangan dan dikemas menggunakan kemasan plastik gelap dan dilapisi dengan aluminium foil. Berikut adalah video cara kerja mesin disk mill dan stone mill. Mesin disk mill memiliki bagian single screw berbahan dasar logam stainless steel yang digerakkan oleh mesin tipe JY09A4 JY seri single fase. Mesin ini bergerak dengan kecepatan 1400 rpm. Pembuatan tepung teh hijau menggunakan mesin ini dilakukan dengan cara teh kering dimasukkan melalui wadah corong dan akan kontak dengan skru hingga menghasilkan tepung teh hijau. Stone mill merupakan alat berbahan dasar batu granit yang terdiri atas 2 lapis yang saling berhimpitan. Batu granit pada lapisan atas akan berputar searah jarum jam dengan kecepatan 13 rpm. Sementara itu, batu granit di lapisan bawah dalam kondisi tidak bergerak atau statis. Proses penepungan dengan alat ini dilakukan dengan cara teh hijau dimasukkan melalui corong pada bagian atas batu granit yang berputar. Produk tepung teh hijau akan keluar melalui celah-celah kecil di antara 2 lapisan batu. Berdasarkan hasil penelitian yang dimasukkan dalam tabel menunjukkan bahwa metode penepungan dengan stone mill menghasilkan tepung dengan ukuran partikel lebih kecil dan halus.
Dapat dilihat pada tipe distribusi ukuran partikel 50% atau D50, stone meal menghasilkan ukuran partikel tepung sebesar 1,4 mikrometer, sedangkan pada disc meal menghasilkan ukuran partikel 38,6 mikrometer. Ukuran partikel tepung yang dihasilkan oleh stone meal lebih kecil dan halus disebabkan karena perputaran RPM mesin yang lebih rendah dan area kontak antara tepung dengan batu yang lebih lama dibandingkan dengan disc meal. Menurut Haraguchi et al. 2003, ukuran partikel tepung teh hijau atau matcha yang halus berkisar antara 1 sampai 20 mikrometer. Ukuran partikel lebih kecil diharapkan pada tepung teh hijau karena luas permukaannya akan semakin besar dan ukuran partikelnya akan lebih seragam sehingga akan lebih mudah diaplikasikan dalam berbagai jenis produk pangan. Berdasarkan hasil penelitian dalam gambar menunjukkan bahwa tepung teh hijau yang dihasilkan dengan disc meal memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dengan terdapat rongga-rongga pada lapisan permukaan tepung. Selain itu, ukuran partikelnya juga tidak seragam seperti adanya bentuk lonjong, segi empat, dan bulat. Studi kasus ini juga membahas warna tepung teh hijau. Warna merupakan parameter utama pada tepung yang akan berdampak pada persepsi penerimaan konsumen. Penilaian warna ini biasanya dilakukan dengan pengelompokan segmentasi warna LAB. Pada proses penepungan teh hijau ini memperhatikan ruang warna L, yaitu mengekspresikan kecerahan warna pada tepung, ruang warna A di mana jika negatif berarti warna hijau, ruang warna B positif berarti sebagai penanda warna kuning. Warna pada tepung teh hijau salah satunya dipengaruhi oleh penggunaan mesin atau alat penepung dan lama waktu penepungan. Tepung teh hijau dengan metode penepungan SM memiliki nilai L lebih tinggi, sebesar 60,75 dibandingkan dengan tepung teh hijau metode penepungan DM sebesar 49,9. Hal ini menunjukkan bahwa metode SM menghasilkan warna tepung teh hijau lebih cerah. Kemudian, adapun parameter nilai A. Pada tepung teh hijau dengan metode penepung SM didapati nilai A sebesar minus 1,83 dan pada metode penepungan DM didapati nilai A sebesar minus 0,78. Hal ini menunjukkan bahwa metode SM menghasilkan warna tepung teh lebih hijau dibandingkan metode DM, karena pada metode DM adanya peningkatan suhu akibat gesekan kecepatan tinggi dari skru pada mesin penepung. Ukuran partikel tepung teh hijau juga berpengaruh terhadap kecerahan warna tepung teh, di mana semakin kecil ukuran partikel tepung teh hijau akan meningkatkan nilai kecerahan atau L dan menurunkan nilai warna hijau atau minus A dari tepung teh hijau. Selanjutnya, adapun bahasan sifat hidrasi tepung teh hijau. Proses penepungan merupakan proses pengecilan ukuran yang menjadikan keseragaman ukuran dan ukuran partikel tersebut berpengaruh terhadap sifat hidrasi tepung teh hijau. Dilihat dari WHC, penepungan metode SM menghasilkan nilai 4,05 dan metode DM senilai 6,18, di mana semakin halus tepung yang dihasilkan akan menurunkan sifat hidrasi. Sifat hidrasi ini ditandai dengan nilai WHC. Nilai WHC dan SC atau nilai solubilitas berkolerasi dengan ukuran partikel. Selain itu, nilai solubilitas tepung berpengaruh terhadap kestabilan foam dari tepung karena adanya interaksi gabungan unsur terlarut dari tepung teh hijau. Kemudian dilihat dari wetting time. Wetting time ini adalah waktu yang dibutuhkan tepung sehingga benar-benar basah dan tidak ada di permukaan cairan. Dengan metode penepungan DM menghasilkan tepung teh hijau yang menyerap air lebih cepat selama 5 detik, sedangkan dengan metode SM selama 29 detik. Pada metode DM ini lebih cepat disebabkan partikel yang dihasilkan lebih besar serta memiliki bentuk yang banyak rongga sehingga mampu menyerap air lebih cepat dan berkaitan dengan nilai WAI atau daya absorpsi yang lebih besar. Secara keseluruhan, tepung teh hijau baik dengan metode SM maupun DM memiliki kriteria sangat mudah basah karena nilai wetting time-nya di bawah 30 detik. Bahasan selanjutnya yaitu tentang dispersibilitas dan kestabilan dispersi tepung teh hijau. Dispersibilitas tepung adalah kemampuan tepung untuk menyebar merata hingga ukuran terkecil di dalam larutan. Metode penepungan SM menghasilkan tepung teh hijau yang memiliki kemampuan terdispersi lebih tinggi dibandingkan dengan tepung teh hijau dengan metode penepungan DM. Tepung teh hijau metode SM membutuhkan waktu 5 menit untuk terdispersi merata, sedangkan metode DM membutuhkan waktu hingga 10 menit untuk terdispersi merata.
Kemampuan dispersibilitas yang tinggi ini disebabkan tepung dengan ukuran partikel lebih kecil akan mudah terdispersi merata dibandingkan partikel berukuran besar, di mana semakin kecil ukuran partikel tepung teh hijau dan semakin halus tepung, maka kemampuan tepung untuk menyebar merata semakin tinggi. Pada hasil studi kasus ini, tepung teh hijau dengan metode penepungan SM memiliki kestabilan dispersi yang tinggi serta ukuran partikel yang halus dan lebih seragam dibandingkan metode penepungan DM. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah metode pengecilan ukuran pada tepung sangat berpengaruh pada karakteristik fisik tepung teh hijau yang didapat. Penggunaan peralatan stone mill dan Dix mill menghasilkan karakteristik tepung teh hijau yang berbeda-beda. Tepung teh hijau dengan metode penepung SM atau stone mill menghasilkan ukuran partikel tepung yang lebih kecil dan halus dibandingkan metode DM atau Dix mill yang menghasilkan ukuran partikel lebih besar dengan rongga-rongga pada lapisan permukaan tepung teh hijau. Kemudian, dengan metode penepungan SM, menghasilkan warna hijau cerah dengan kestabilan dispersi yang tinggi. Namun, secara keseluruhan, tepung teh hijau baik dengan metode SM maupun DM memiliki kriteria yang sangat mudah basah. Pemilihan metode penepungan ini dapat disesuaikan dengan keinginan, dan jika menggunakan metode SM pada produk pangan maka akan lebih sesuai. Berikut adalah sumber studi kasus yang kami pilih.